kan fast track ya. Jadi kita ada saksi dan ahli. Saksi itu 3 ya, ya. Jadi nggak usah sebut nama, nanti ya, ada. sebutkan nama, tapi jenis apa? Oh, jenisnya apa itu istilahnya? Jenis apa? Jenis kelamin. Bukan profesinya. Gender. Oh, profesinya ya. Ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dan mereka semua orang yang diketahui Ya. Kemudian ada ahli nanti, ahli biasanya terakhir. Ya. Ahli ini ahli yang memang menulis dari doktoral dan ahlinya. Jadi kita merasa yakin ya ahli ini akan kita lakukan ke sidang. Selain itu bukti juga ada ya, ada bukti video, ada bukti gambar, nanti kita juga saja. Ya video itu kan sekitar 3 atau 4. Ada, tapi itu kan rangkaian Potong-potongan. Ya, Bisa kita sajikan. Kita bisa lihat. Continue bisa potong. Mudah-mudahan itu banyak menolong dalil-dalil yang kita ajukan. Untuk bukti videonya sendiri apakah terkait penangkapan, proses penangkapan kan? Masa terkait yang lain? Iyalah, bisa diduga lah. Kalau enggak Ya. kan enggak mungkin jadi bukti. Ya, jadi pastilah terkait dengan tanggal 19 Juni ya, di kediaman Mas Roy. Bang, saksi-saksi itu dari pihak security juga mungkin bang? Oke. Saksi, Mas Roy mau? Iya, oke. Silakan. Ya, jadi gini. Memang saksi-saksinya itu yang jelas ada yang dari rumah ya, dan ada yang mengetahui saat di Polda Metro Jaya. Ya, dan itu saksi yang memang ada di tempat kejadian. Pihak security tidak kita jadikan saksi. Ya, kenapa? Karena pihak security tidak sekuritas saja tidak berani masuk rumah. Mereka hanya di bawah. Ya gitu. Jadi mereka percuma kalau nanti kita ajukan jadi saksi, kita juga nggak mau membohongi masyarakat. Kalau memang mereka tidak ada di atas, ya memang nggak tahu. Nah, kebetulan saksi ini ada di kejadian ketika di atas ya, ketika menyaksikan betul saya tidak boleh ganti baju, saya tidak boleh cuci muka, mandi saja nggak boleh, cuci muka aja nggak boleh, apalagi mandi. Jadi dia mengerti betul kejadian yang ada. Tapi kalau nanti misalnya dia menjawabnya itu terbata-bata atau mungkin ya memang faktanya begitu orangnya gitu. Jadi artinya kita tidak berusaha memainkan sandiwara atau dia suruh apa. Kalau mau ya saya hire seorang aktor saja, itu bisa. Banyak aktor yang bisa menjadikan kayak gitu. Tapi kita tidak, faktanya seperti itu dan dia berkata dengan bahasa yang terbatas, ya mungkin dia bahasa terbatas. Sekali lagi satpam tidak kita jadikan saksi karena satpam tidak ada di lokus deliktinya. Ya satpam hanya tunggu di bawah. Satpam tuh sopan loh. Dia yang mengantar sampai bawah. Tapi saksi ini nanti insya Allah bisa menceritakan bagaimana dia dipaksa untuk membuka pintu gerbang, bagaimana dia dipaksa untuk naik, dan kemudian ketika dia menunjukkan kamar tiba-tiba petugas-petugas itu sudah masuk menyeruak masuk ke dalam kamar tidur. Itu dia nanti insya Allah akan bisa cerita, dan itu tidak hanya disampaikan secara narasi saja, insya Allah ada videonya, dan nanti videonya nanti bisa juga dilihat bersama-sama ya apa yang terjadi dalam rumah itu. Saya kira itu ya yang 19 Juni itu, dan ada saksi lain, saksi yang berada di kantor Polda Metro Jaya ketika saya dibawa ke sana dan ketika saya digiring masuk ke tempat yang lain. Jadi dia bisa menceritakan juga dengan persis ya kejadian apa yang saya alami dan saya rasakan. Okay? Oh, berarti bisa dibilang saksi ini adalah pekerja yang ada di rumah atau istri? Nah, pekerja atau tidak nanti tunggu saja. Ya, gitu. Berarti orang yang tinggal di rumah ya, yang jelas dia tahu kejadian itu gitu ya. Intinya kalau saksi berdasarkan KUHP, karena ini kan pra peradilan ya. Dan pra peradilan ini kan bagian dari hukum acara pidana Mas. Saksi itu adalah seseorang yang melihat secara langsung, mengalami secara langsung, atau juga mendengar suatu peristiwa yang peristiwa itu hari ini kami jadikan sebagai objek pra peradilan. Jadi tidak ada satu kami mencari saksi-saksi yang relevan, tidak. Tapi semua adalah murni yang mereka lihat, mereka alami, mereka dengar. Nanti kemudian kalau dari sisi kemampuan bicara, ya memang seperti itulah, ada keterbatasan Tetapi kan bukan soal keterbatasan dalam berbahasa atau bernarasi. Yang penting adalah fakta
yang digambarkan itu adalah suatu peristiwa yang benar-benar kami dalilkan di dalam surat permohonan peradilan ya. Dan tentu hakimlah yang akan menilai kualitas saksi ya. Jadi bukan soal pintar menarasikan suatu fakta, tetapi yang penting adalah fakta itu dialami sendiri oleh saksi. Nanti kemudian hakimlah yang akan mengambil kesimpulan terhadap bukti. Sedikit Dan- sedikit saya berikan contoh ya. Semalam di salah satu siaran TV live ya, kami juga kaget. Ternyata ada serombongan orang yang kemudian mereka mengatakan mereka akan menjadi saksi nanti pada saat sidang di perkara pokoknya. Mereka tuh tidak ada hubungannya apa-apa, tidak tahu menahu, ya, kemudian apalagi memiliki legal formal juga nggak ada, tapi tiba-tiba di ujung mereka pokoknya teriak, hidup Pak, aduh, hidup Pak, hidup. Kami tidak akan mengurangi itu saksi yang sama sekali mentah atau bukan mentah ya, istilahnya sontoloyo kalau istilahnya tidak relevan ya gitu. Ternyata kalau mereka yang ajukan saksi kayak gitu ya parah. Saksi yang kami ajukan adalah saksi yang memang benar-benar ada di tempat, ada di lokasi, dan memang mungkin tidak terlalu pandai untuk bicara faktanya memang gitu. Ya, itu tuh kelompoknya tuh. Iya, sama-sama dia banyak 20%. Terus saksi itu disonet. Kayak tadi. Tetapi kalau ini kan